Selamat pagi, semoga kalian sehat selalu ya di rumah, tetap semangat dan terus ikuti pembelajaran ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk kemarin kita udah belajar tentang yang subpoin yang A, kemudian kita akan melanjutkan ke subpoin yang B. Tapi sebelumnya kemarin ada sedikit poin yang tertinggal, yaitu tentang tingkatan norma. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma yang berlaku dalam masyarakat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang tingkatan pertama adalah cara. Cara adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dan dalam masyarakat. Nah, ini cara dari norma itu mengikat secara caranya itu bagaimana. Kemudian yang poin B itu adalah tentang kebiasaan atau folkways. Ke poin yang C adalah tata kelakuan, mores. Dan yang ke D adalah adat istiadat atau custom. Kemudian subpoin yang B, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini kita akan belajar tentang arti atau pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu seperti apa sih? Apakah benar-benar dibutuhkan atau sebenarnya hanya untuk kiasan saja? Kita coba nanti cermati ya. Nah, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini kita kemas dalam 3 slide. Slide pertama. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Nah, di sini bisa diketahui atau bisa kita raba-raba ya, bahwasanya norma-norma yang berlaku itu adalah sebagai tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Tentu di sini yang dimaksud adalah kehidupan sosial ya. Jadi setiap orang, setiap penduduk, setiap warga itu akan terikat dan dituntun oleh norma-norma ini dalam berperilaku supaya tidak menyinggung satu sama lain, supaya tidak menimbulkan konflik satu sama lain juga gitu ya. Kemudian, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Ini apabila norma yang menuntun tadi benar-benar diikuti, maka akan memunculkan kehidupan yang tertib, kehidupan yang damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Jadi tidak muncul konflik, tidak muncul menyinggung satu sama lain. Kenapa? Karena dengan norma ini atau peraturan ini kita dituntun untuk menghargai satu sama lain, untuk menghargai adiknya, untuk menghargai kakaknya, untuk menghargai saudara sepupunya, untuk menghargai orang tuanya gitu. Jadi tidak akan menimbulkan konflik, tidak akan menimbulkan menyinggungi orang lain. Selain itu, apabila kita menganut dengan norma, kita berarti menganuti atau menuruti aturan-aturan. Apabila aturan dituruti, itu akan sangat damai, akan sangat normal, aman, seimbang gitu ya. Nah, seperti halnya kalau kita berjalan di jalan raya kemudian menggunakan kendaraan bermotor. Nah, di kendaraan bermotor ini apabila surat-surat yang dibawa itu lengkap, kemudian safety riding-nya itu lengkap seperti jaket, sepatu, celana panjang, kemudian helm, itu akan aman dari petugas-petugas yang memeriksa keamanan kalian. Seperti halnya polisi dan sebagainya gitu ya. Kemudian kondisi kendaraannya normal, ada spion, ada lampu sen gitu, aman. Kalian akan terhindar dari kecelakaan juga, kemudian kalian akan terhindar dari pemeriksaan polisi. Tentu apabila kalian sudah memiliki SIM ya. Itu. Kemudian yang poin terakhir yaitu tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang.
2. Menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. 3. Membentuk budi pekerti manusia yang baik. Perilaku yang taat atau patuh, sadar akan hukum, dan memiliki akhlak yang mulia. Ini kalau dikaitkan dengan bawa motor tadi, kalian karena taat akan hukum, dalam hukum itu sudah jelas bahwasanya setiap pengendara kendaraan harus memiliki surat izin mengemudi dan STNK. Kalian meskipun bisa menyetir sepeda motor, kalian tidak akan menggunakan sepeda motor di jalan raya. Karena apa? Itu melanggar peraturan hukum. Itu kalau kalian benar-benar mengikuti norma ya. Kemudian yang keempat, membatasi atau mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini membatasinya artinya mengatur ya. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keadilan. Oke, jadi materi hari ini sampai di sini. Kemudian nanti kalau ada yang bingung, belum paham, kita bisa diskusikan lewat Zoom ya. Jadi, Mr. akhiri atau Mr. tutup pertemuan dalam video hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.